Saat dia menanti, tahu-tahu datang wali tersebut. Pas mau masuk masjid, ada lendir, mau meludah. Main meludah, ludahnya nempel di dinding luar masjid. Akhirnya ini orang yang tadi tuh nggak jadi nunggu. Yang tadi nunggu bilang nggak jadi ketemu. Lah khalas. Ini orangnya udah datang, syekhnya udah datang, walinya udah datang. Nggak ada. Saya nggak mau ketemu. Loh, kamu udah berjalan jauh, menempuh perjalanan panjang, udah depan mata, kenapa nggak mau ketemu? Ini orang soleh, ini wali. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi adar musallin alaihi adar man lam yusalli alaihi. Ada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan harta dari Bahrain. Penuh. Oh, nyampainya itu malam. Ketika subuh, itu harta udah ditaruh di pinggiran masjid sana. Ketika subuh, waktu sholat subuh, Nabi keluar sholat subuh, wala nengok, wala ngelirik kepada tuh harta, sholat. Pada selesai sholat, baru Nabi Muhammad menghampiri harta tersebut dan duduk. Siapapun yang dilihat oleh Rasulullah dibagi-bagi, semuanya kebagian. Datang Abbas, pamannya Nabi, bilang, Rasulullah, berikan, saya juga mau. Nabi bilang, khudz, ambil yang kamu mau. Maka dia ambil tuh, dia taruh di wadah, ya karung atau apa. Kemudian bawa. Nah, dia mau ngebawanya terlalu berat, nggak kuat ya Rasulullah. Ente bawa yang ente bisa, yang ente kuat. Bilang, kalau gitu suruh salah seorang mikulin buat saya. Bilang, enggak, bawa yang ente bisa. Ente pikulin, bilang enggak, bawa yang kamu bisa. Sampai akhirnya dikeluarin lagi, sampai yang bisa dia bawa, dia pikul dengan susah payah. Wah, kata Rasulullah, ketika natap dia keluar, menatap dengan takjub, heran. Wa yaqulul ulama, ada kita kalau baca hadisnya sahabat itu harus pakai husnudzan. Begitu Abbas hadza, apa dia doyan dunia, doyan harta, doyan nimbun, la laisa hubbul imsak wa innama hubbul infaq. Abbas dia menginginkan harta tersebut bukan untuk dia timbun, bukan untuk dia simpan, tapi dia orang yang suka, yang gemar berinfak, gemar ngasih orang, gemar berinfak. Radhiyallahu anhu warḍah. Kata ada pamannya Nabi Muhammad, ahlul bait, orang mulia. Adapun ludah di masjid, busak di masjid, hadhi khati'ah, adalah sebuah kesalahan. Nabi ngelihat ada lendir ludah atau ingus menempel di dinding masjid, maka marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ludahnya itu di sisi kiblat depan, kef dia meludah. Hatta di bagian luar masjid pun juga nggak sopan. Inna ahadakum idza qama fi salati fa innama yunaji rabbah. Orang kalau berdiri dalam salat itu munajat kepada Tuhannya, kepada Allah. Antara dia dan dinding kiblat itu adalah Tuhannya yang dia munajat, berdialog dengannya. Maka jangan meludah ke arah situ. Lakin aniyasari au tahta qadamai. Dulu kan masjidnya Nabi itu adalah apa namanya? Tanah. Adalah tanah. Kalau dia sholat di luar masjid, di tanah dia mau meludah. Tapi kalau di dalam masjid, maka kalau emang mesti ada lendir yang dia keluarkan, maka ambil dengan tisu atau apa, dia buang, dia simpan dengan tisu. Itu diajarin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sapu tangan dia buang, jangan meludah ke depan. Atau di dalam masjid, mau ke depan atau kemanapun, kalau dalam masjid nggak boleh. Sebab buzaq fil masjid khati'ah, meludah di masjid itu adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan. Kan minal auliya salihin, mendengar ada kewalian seseorang,
Oh, saya mau ziarah, orang-orang pada ziarah ke wali tersebut. Ya udah, saya juga mau ziarah mengambil berkah. Nyampe ke sana perjalanan jauh dia tempuh. Begitu nyampe, suruh tunggu di masjid. Dia menanti di masjid. Menanti kedatangan wali tersebut yang sebentar lagi datang untuk sholat. Saat dia menanti, tahu-tahu datang wali tersebut. Pas mau masuk masjid, ada lendir, mau meludah. Main meludah, ludahnya nempel di dinding luar masjid. Akhirnya ini orang yang tadi tuh nggak jadi nunggu. Yang tadi nunggu bilang nggak jadi ketemu. Lah khalas. Ini orangnya udah datang, syekhnya udah datang, walinya udah datang. Nggak ada. Saya nggak mau ketemu. Lo kamu udah berjalan jauh, menempuh perjalanan panjang, udah depan mata, kenapa nggak mau ketemu? Ini orang soleh, ini wali. Nggak mungkin dipercayakan rahasianya Allah orang yang nggak bisa menjaga adab dalam syariat. Dia nggak menjaga adab dalam syariat, melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Udah itu melakukan hal yang Rasulullah nggak suka, terus dia bakal dapat sir dari Allah Ta'ala. Lah, penipu, salah satu penipu ini ditinggal sama dia. Innal ladzi la yatba'u syar'a mutlaqan ala kulli halin 'abdu nafsin wa syahwati. Yang nggak ngikutin syariat itu adalah budaknya nafsu, budaknya syahwat. Lihat billah. La ilaha illallah. Masya Allah. Itu Rasul, ada satu orang namanya Adban bin Malik. Dia pernah hadir perang Badar bersama Nabi Muhammad dari kaum suku Ansar. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya tuh apabila di hari yang hujan lebat itu ada lembah mengalir dengan air, nggak bisa saya lewatin. Itu jarak antara rumah saya ke masjid. Saya nggak bisa ke masjid gara-gara ya ada jalanannya itu ketutup sama banjir. Maka saya kesulitan untuk sholat bersama kaum saya. Nah, saya ingin engkau datang ke rumah saya, ya sholat di rumah saya, untuk saya jadikan itu sebagai musola, tempat sholat. Bilang ya khair, saya kerjakan insya Allah. Maka keesokan harinya datang Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar di pagi hari. Rasulullah masuk, ketika masuk nggak langsung duduk. Begitu masuk ke rumah, Nabi langsung nanya, di mana kamu mau saya sholat? Di bagian rumahmu yang mana? Bilang nih, di sisi yang sini. Maka sholat Rasulullah takbir, yang lain di sahabat bermakmum di belakangnya. Sholat sunnah 2 rakaat, salam. Oh, berjamaah kan? Sunnah 2 rakaat berjamaah. Terus dihidangkanlah makanan. Orang-orang pada datang dari tetangga lingkungan sekitar, ngumpul. Terus salah seorang mereka nanya, Ana Malik bin Dukhshun. Mana tuh? Ya bin Dukhshun. Bilang itu orang munafik, nggak cinta, nggak suka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul dengar gitu negur, la taqul dzalik, jangan ngomong begitu. Kan dia udah ngomong la ilaha illallah, tulus karena Allah. Ada orang itu bilang wallah Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu deh. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Soalnya kita ngelihat ini orang dekatnya kepada munafikin, ngumpulnya dekatnya lebih condong ke arah mereka. Maka Rasulullah melarang untuk memvonis siapapun dari orang yang mengucap la ilaha illallah. Nabi sampai bilang, innallaha qad harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah sudah mengharamkan kepada neraka untuk memakan orang yang mengucap la ilaha illallah yang tulus dalam ucapannya. Jadi nggak boleh dikatain, nggak boleh diprasangkain buruk. Kata nggak boleh bilang begitu. Syuf. Itu Nabi udah ngingetin ada fil hadis. Makanya kan nggak masuk ke akal ketika bilang, oh masjid ini nggak terima jenazahnya orang munafik. Nggak terima, munafik dari mana? Munafik dari mana? Soalnya coblos-coblosan, salah coblos. Ada
primitif, pembodohan, pemikiran jahiliyah yang kayak begitu. Ada pemikiran, ada persis mirip akidahnya Khawarij yang kayak begitu. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kif bisa dibodohin begitu muslim mukmin? Ulama, kalau ulamanya kita bisa dibodohin kayak begitu, takbirin 4 kali deh. Khalas, masya ulama kalau udah begitu. Ulama dari mana? Kalau udah ngebodohin orang kayak begitu dan berhasil dibodohi. Emang dia penipu, emang dia bodoh, dibodohin orang. Waliyahzubillah. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى رحله بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فارسل إلى ملأ بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا الله تعالى قال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت بالنخل فقطع فصف النخل قبله المسجد وجعله عضادتيه الحجارة وجعله ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. هذا في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Itu Nabi bilang itu tanahnya punya Bani Najjar. Ya Bani Najjar, thaminuni bihaitukum hadza. Saya mau beli tanah kalian ini. Bilang lah, kita nggak minta imbalannya kecuali dari Allah. Akhirnya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Di dalamnya kebetulan ada kuburan musyrikin, ada beberapa makam musyrikin, kemudian dipindahkan. Terus ada juga sisa-sisa bangunan yang udah hancur diratain. Ada pepohonan kurma ditebang, diratain itu tanahnya, kerja bakti semuanya. Kemudian batang-batang kurmanya itu dijadikan tuh di sisi kiblat masjid. Jadi orang sholat hadapnya ke situ, tertutup jadi. Masya Allah. Dengan dibangun dengan bebatuan di sekelilingnya, dengan tembok. Ya, dari batang kurmanya itu dijadikan di sisi kiblat, diatapin buat atap di bagian atas dan juga tiangnya. Terus ditutup dengan dipagerin itu masjid. Bagian depannya itu agak tertutup sebagian untuk orang sholat, biar adem, biar teduh. Yang sisi belakangnya agak lebih terbuka. Dan Nabi ikut kerja bakti bersama mereka. Allahumma la khair illa khair akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Allahumma salli ala